Hai, salam dari saya Damasti Simanjuntak. Semoga Anda semangat belajar, sehat, dan selalu saling sayang dengan orang-orang di sekitar Anda ya. Semangat belajar. Topik yang kita pelajari adalah peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan pembelajaran dari kita belajar Rengas Dengklok yang pertama, menganalisa peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan bangsa dan terkhusus peristiwa Rengas Dengklok. Dan kita juga diharapkan meneladani para tokoh proklamasi dan selanjutnya mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi karunia kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan arti penting dari belajar peristiwa Rengas Dengklok adalah menganalisa proses kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan ini sangat penting untuk memberikan kita kesadaran betapa berat perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Dan kita kiranya semakin memiliki kesadaran bahwa kemerdekaan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selayaknya kita syukuri dengan terus menjaga dan membangun bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Kita bahas mulai dari latar belakang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat posisi Jepang sangat lemah di Indonesia. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Penyerahan Jepang kepada sekutu itu pada tanggal 15 Agustus 1945 di atas kapal milik USA Missouri. Ya, kita bisa lihat ada di dalam foto, itu adalah penyerahan Jepang kepada sekutu dan Indonesia ditetapkan sebagai status de facto. Artinya, kekuasaan Jepang atas Indonesia itu sudah berakhir, tetapi Jepang harus menjamin Indonesia tidak boleh dikuasai oleh negara apapun atau Indonesia tidak boleh merdeka sebelum sekutu mendarat di Indonesia. Jadi tidak ada boleh perubahan kekuasaan di Indonesia. Nah, tapi keadaan ini membuat bahwa bangsa kita dalam kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Dan inilah nanti yang akhirnya didesak oleh golongan muda agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum mulai masuknya nanti pasukan sekutu. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kecepatan atau waktu dari proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya mari kita lihat tentang posisi daerah Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jadi Rengas Dengklok itu sebuah kecamatan ya. Kalau kita lihat dari peta kita bisa melihat bahwa Rengas Dengklok itu cukup jauh dari Jakarta. Kita bahas kronologi peristiwa Rengas Dengklok. 15 Agustus 1945, para kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah mengetahui berita penyerahan Jepang pada sekutu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut kemudian menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memerdekakan Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Nah, pertemuan pemuda dan golongan tua kemudian juga berlanjut di kediaman Soekarno pada Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21 WIB dan mereka tetap mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi terjadi ketegangan. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang.
Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih dan para golongan muda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10 bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Sementara di Jakarta, keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Ahmad tidak ada di tempat. Ahmad Subarja segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya Ahmad Subarja ada kesepakatan antara Wikana dan Ahmad Subarja agar dibawa ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarja menjamin kemerdekaan diumumkan tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo, dialah sang penjamin proklamasi kemerdekaan. Sudan Kusubeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk membawa pulang Soekarno dan Muhammad Hatta serta rombongan kembali ke Jakarta. Dan para tokoh nasionalisme berkumpul di Rumah Meda untuk merumuskan teks proklamasi. Demikian topik kita hari ini tentang peristiwa Rengas Dengklok. Semangat selalu belajar sejarahnya ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Semangat belajar.